Halo semua, perkenalkan nama saya Celsia Windia Remanita Ermat. Saya dari kelas 12B SMA Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang polimer, di mana saya akan menjelaskan sifat-sifat, tata nama, struktur, dan juga penggolongan dari polimer. Mari simak video berikut. Yang pertama adalah pengertian polimer. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang, terbentuk dari pengikat yang berupa molekul identik yang disebut monomer. Sekalipun biasanya merupakan organik, ada juga polimer inorganik. Contohnya, kresek, botol minuman plastik, dan gantungan baju yang terbuat dari plastik. Yang kedua adalah sifat polimer. Sifat polimer terdiri atas 3. Yang pertama, sifat termal. Sifat termal adalah sifat yang dimiliki polimer apabila polimer itu dipanaskan. Ada polimer yang menjadi lunak jika dipanaskan dan ada yang menjadi keras jika dipanaskan. Yang kedua, sifat kelenturan. Kelenturan setiap polimer berbeda. Polimer sintetik umumnya dibuat lebih kuat dan lentur sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme. Polimer alam tidak tahan terhadap mikroorganisme, sedangkan polimer sintetik lebih tahan terhadap mikroorganisme. Yang ketiga adalah struktur polimer. Yang pertama, struktur polimer linear. Jika monomer-monomer saling berikatan satu sama lain dalam bentuk rantai yang lurus dan panjang, maka makromolekul yang dihasilkan akan disebut dengan polimer linear. Gambar struktur dari polimer linear berada di samping penjelasannya, di atas. Yang kedua adalah struktur polimer bercabang. Ketika ikatan yang dibentuk dari monomer-monomer tidak hanya membuat rantai yang lurus, melainkan membentuk beberapa cabang, maka yang terbentuk adalah polimer bercabang. Struktur polimer bercabang, gambarnya berada di sebelah penjelasan polimer bercabang. Yang ketiga adalah polimer berikatan silang. Monomer-monomer dalam berikatan dapat membentuk beberapa rantai yang saling terhubung satu sama lain, sehingga membentuk polimer berikatan silang atau cross-linking. Jika ikatan antara rantai monomer terhubung dari banyak arah dan membentuk struktur 3 dimensi, maka disebut polimer jaringan. Gambar struktur polimer berikatan silang berada di sebelah penjelasan polimer berikatan silang. Yang keempat adalah penggolongan polimer. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer terbagi atas 2, yaitu polimer alam dan juga polimer sintetis. Polimer alam adalah polimer yang ditemukan di alam dan berasal dari organisme hidup. Sifat-sifat polimer alam kurang menguntungkan. Misalnya, karet alam terkadang cepat rusak, tidak elastis, dan beriak. Hal ini dapat terjadi karena karet alam tidak tahan terhadap bensin atau minyak tanah dan terkena udara dalam jangka waktu yang lama. Polimer sintetis atau polimer buatan adalah polimer yang tidak ada di alam dan harus dibuat oleh manusia. Polimer sintetis dikembangkan untuk tujuan komersial, seperti membentuk serat untuk benang tekstil dan memproduksi ban elastis. Yang kedua, berdasarkan monomer yang menyusun. Yang pertama adalah homopolimer. Jika monomer-monomer yang membentuk sebuah polimer merupakan monomer yang sejenis, maka akan terbentuk homopolimer seperti poliisoprena, polistirena, dan lainnya. Yang kedua adalah copolimer. Apabila terbentuk dari monomer-monomer yang berbeda jenisnya, maka akan terbentuk copolimer, misalnya dacron
nilon 66, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan sifat terhadap panas. Terbagi atas dua, yaitu polimer termoplas dan juga polimer termosetting. Polimer termoplas, jika polimer melunak saat dipanaskan, maka disebut dengan termoplas. Polimer jenis ini dapat didaur ulang, contohnya PVC atau polyvinyl klorida. Yang kedua ada polimer termosetting. Polimer jenis termosetting adalah polimer yang tidak bisa didaur ulang karena pada proses pemanasan keduanya tidak akan membuat lunak. Contoh dari jenis termosetting ini adalah melamin dan juga bakelit. Yang kelima adalah tata nama polimer. Tata nama polimer terbagi atas dua, yaitu tata nama polimer adisi dan juga tata nama polimer kondensasi. Yang pertama, tata nama polimer adisi. Penamaan polimer adisi diawali dengan menuliskan kata poli, diikuti dengan nama monomernya. Contohnya, monomer yang bergabung adalah etena, membentuk polimer, maka diberi nama polietena, seperti gambar yang berada di bagian atas penjelasan. Yang kedua adalah tata nama polimer kondensasi. Penamaan polimer kondensasi memiliki nama khusus. Contohnya, monomer yang bergabung adalah asam adipat dengan heksametilendiamin membentuk polimer kondensasi dengan nama nilon 66. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.